Tahun 2023 dalam kalender Cina adalah tahun kelinci air, dimulai dari 22 Januari hari ini dan akan berakhir pada 9 Februari 2024. Bagaimana peruntungan 12 show pada tahun kelinci air? Kita akan langsung membahasnya dengan pakar Feng Shui Jenny Kumala Dewi. Selamat sore, Ci Jenny. Hai sore Nana, apa kabar? Baik, selamat tahun baru. Imlek Gongsi Faca. Gongsi Faca, Cina Gongsi. Ini mau tanya Ci Jenny, ini sebenarnya tahun kelinci air atau tahun kelinci emas? Karena ada beberapa yang bilang ini bukan kelinci air, ada kelinci emas. Jadi kalau tahun yang emas itu biasanya 0 sama 1. Kalau sekarang adalah tahun kelinci air, kan 2023 gitu loh, bukan kelinci emas. Oke, ini berarti fix kelinci air ya. Kelinci Karakternya kelinci air ini tahun 2023 seperti apa? Kelinci kan hewan peliharaan ya. Jadi pada dasarnya hewan peliharaan itu kan suka dielus-elus, suka disayang. Jadi tahun ini tuh karakternya tuh banyak orang itu yang mudah sensitif, mudah iba, cenderung baper juga. Nah itu sedikit-sedikit emosional gitu ya, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit emosi kayak begitu. Jadi banyak orang juga yang berpulang agak sedikit buat kesel, tapi harus berpikir logika. Nggak boleh pakai emosi, nggak boleh pakai perasaan aja sama sensitivitas gitu. Oke, tapi kalau untuk tahun kelinci air ini apakah soal ekonomi, soal bisnis, soal kesehatan rata-rata bagaimana? Ini tahun yang kalau Pak Jokowi kan bilang tahun ini tahun resesi katanya ini tahunnya suram gitu ya. Kelinci air ini suram memang ya? Enggak sih sebenarnya gini. Kelinci itu adalah sio yang bergerakannya itu cenderung yin alias cenderungnya tuh satu persatu slow. Jadi bukannya berarti jelek tapi bergerak itu satu persatu slow but sure gitu ya. Nah kalau dibilang masalah Pak Jokowi kan menyatakan tahun resesi, sebenarnya bukan resesi, menurut saya adalah over energy air. Air itu berhubungan dengan peredaran, bisa peredaran itu misalnya peredaran barang, peredaran uang, nah semua berhubungan dengan air tuh ya kalau dalam Feng Shui itu elemen air misalnya diantaranya adalah minyak, terus atau transportasi, atau sumber air itu sendiri. Nah makanya sekarang tuh yang berhubungan dengan peredaran itu bermasalah. Nah uang beredar itu juga berhubungan dengan air, makanya kalau over energy air, peredaran uang ini berpeluang masalah. Makanya orang menyebutkan resesi, sebenarnya bukan resesi sih menurut saya, mudah-mudahan nggak terjadi resesi, tapi yang pasti peredaran uang itu berpeluang masalah. Oke, elemen yang penting di tahun kelinci air ini apa aja yang harus diperhatikan mungkin? Jadi tahun ini tuh terjadi over energy kayu, air, dan ada sedikit tanah ya, tapi tanah masih sedikit lah. Nah over energy kayu itu berarti karena over energy itu alam tidak seimbang, jadi uncertain weather. Akibatnya kita harus berhati-hati terhadap sumber daya pangan juga. Pak Jokowi juga udah menyatakan kan, betul. Itu udah pasti. Jadi di semua negara juga krisis pangan ya. Ya kita berstrategi aja ya. Nah over energy air itu bisa terjadi masalah air naik ke darat tiba-tiba. Jadi terus atau juga yang berhubungan dengan yang saya takutin adalah berhubungan dengan minyak, karena minyak itu bisa mempengaruhi kehidupan, semua aspek kehidupan kita. Jadi harga-harga semua kan distribusi minyak juga. Dan sekarang juga di awal tahun itu yang berhubungan dengan peredaran itu udah masalah juga ya, seperti misalnya kayak ekspedisi, transportasi itu juga sedikit harus berstrategi juga nih. Jadi banyak orang tuh kalau mau terburu-buru nanti akhirnya bermasalah. Jadi kayak misalnya ekspedisi nih ya, zaman sekarang lagi zamannya digital ya, e-commerce. Tapi e-commerce tuh logam udah mulai titik jenuh. Nah e-commerce tuh melibatkan ekspedisi ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang pengirimannya masalah atau nggak sampai. Nah ini makanya udah sampai terjadi tahun-tahun yang menurut saya over limit gitu, udah hampir ya itu over energy, semuanya over energy. Jadi kita benar-benar di semua sektor tuh over semua energy. Jadi kita benar-benar tuh dalam setiap langkah itu pelan-pelan, nggak boleh terburu-buru, dan juga satu persatu berstrategi gitu menurut saya sih. Oke, jadi tahun ini harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Betul, begitu ya, nggak boleh emosional. Persiapan langkah jangka panjang, nggak boleh short term. Jadi kita mau apa-apa, tiba-tiba mau pindah kerja, mau langsung sukses, atau mau investasi langsung dapat hasilnya, langsung cuan gitu itu ya. nggak bisa di tahun kelinci air, itu karena memang lamban ya, step by step memang, jadi prosesnya panjang. Nah kalau tadi investasi dan juga bisnis, Ci Jenny udah bicara soal ekspedisi yang mungkin harus diperhatikan, harus berhati-hati, kemudian e-commerce juga harus berhati-hati, tapi yang bagus untuk investasi dan bisnis di tahun kelinci air ini apa Ci? Jadi di tengah kondisi kelinci yang berpeluang sensitif dan galau gitu ya, kita sebenarnya butuh kestabilan. Jadi kita yang menstabilkan itu adalah elemen tanah. Tanah itu biasanya kalau dalam bidang Feng Shui itu ada bidang developer, kontraktor, atau misalnya
properti ya. gitu, atau juga asuransi. Jadi makanya beberapa bidang usaha properti dan asuransi di tahun ini sedang berpeluang cuan gitu katanya. Tapi jadi memang netral sih. Asuransi dan properti ya, ya itu yang berpeluang. cuan ya. Karena banyak orang membutuhkan kestabilan. Yang pasti tuh elemen tanah harus dihadirkan sepanjang tahun kelinci air ini gitu. Oke, jadi kalau mau jadi agen asuransi mungkin 2023 tahun kelinci air ini adalah waktu yang tepat. Ya, sebenarnya ya yang pasti kita harus berusaha supaya kehidupan kita tahun ini stabil aja, nggak harus asuransi juga, yang penting stabil, udah punya rumah, udah punya apa gitu, pekerjaan, rumah dan lain-lain. Kalau itu tadi investasi ataupun bisnis yang cuan begitu ya, seperti asuransi dan juga properti. Nah kalau show yang cuan ataupun yang beruntung di tahun kelinci air ini apa aja? Ini udah ditunggu-tunggu nih, bukan hanya sama saya, tapi semua satu studio sama penonton kayaknya. Jadi sio yang cukup lancar. Jadi mau begini begitu tuh mengalami kemudahan, ada jalannya. Itu adalah sio yang bergerakannya satu persatu dan tidak terburu-buru. Di antaranya adalah sio babi, lalu sio kambing. Karena sio babi dan sio kambing itu gerakannya tuh satu persatu gitu. Jadi kambing dan juga babi ini otomatis pada tahun kelinci air ini akan berpeluang berpeluang karena pada dasarnya dia juga nggak suka buru-buru gitu. Memang tahun ini semua nggak boleh buru-buru dan nggak boleh terlalu ngoyo. Jadi maksudnya ambisi boleh tapi sesuai dengan kemampuan. Nah 2 sio ini saya perhatikan memang biasanya orangnya tuh ambisinya nggak terlalu yang gede-gede. Gitu. Oke, tapi untuk keuangan mereka juga akan cuan? Bisa juga. Tapi tetap ada yang keuangan tahun ini semua terjadi unexpected expense. Jadi orang tuh ada pengeluaran tiba-tiba tak terduga gitu yang pasti tuh. Oh jadi untuk semua sio pada tahun 2023 di tahun kelinci air ini banyak unexpected expenses ya? Iya, jadi kita pengeluaran yang tidak terduga. Jadi makanya harus punya saving money. Ya betul, jadi ada dana cadangan, dana darurat ataupun juga saving betul. Jangan berhutang karena ada banyak yang utang ini takutnya floating daripada bunga bank yang floating itu juga. Oke, gitu. Jadi tahun 2023 selain harus punya dana cadangan, jangan utang ke bank. Karena situasi ekonomi nggak jelas, tidak bisa floating. Over energy air, jadi air berpeluang masalah peredarannya gitu. Oke, kalau yang ciong apa? Kalau tadi yang cukup beruntung babi dan juga kambing, tapi yang ciong ataupun kurang beruntung di tahun kelinci air itu apa? Jadi saya tuh mengkategorikan ciong tuh ada beberapa level ya. Level 1 ini adalah sio yang netral tapi ada sedikit hambatan. Di antaranya adalah sio kerbau, sio naga dan sio anjing. Ini tetap. Oke, saya kerbau nih. Berarti saya lumayan lah ya. Jadi tetap level 1. Level 1 ada harus usahanya. Level 1 tuh nggak gampang juga tapi masih bisa berjalan lah gitu. Jadi beratnya tuh kalau pedas kan pedasnya level 1. Gitu. Oh masih bisa berjalan. Tapi ya ada hambatan sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Yang agak banyak itu adalah level 2 ini. Jadi sio-sio ini mau apa-apa itu semuanya kayak lebih harus struggle lagi gitu ya, harus berjuang lagi. Banyak banget sionya tuh. Ada sio tikus, ada sio kelinci, ada sio macan, sio ular dan sio kuda gitu. Oke. Terus kalau yang paling yang ciong itu tadi ya? Yes. Yang ciong level terakhir, bro. Ya, ciong level terakhir apa? Ya, ini kalau mau apa-apa tuh harus benar-benar berpertimbangannya jangka panjang banget, harus think twice. Semua every step should be think twice itu adalah sio monyet dan sio ayam. Ini harus monyet dan ayam ini harus think twice, hati-hati. Betul, berpijak pada rasional, jangan banyak maunya dulu, harus menahan ambisi juga. Harus menahan ambisi. Harus berpijak pada hal yang nyata-nyata gitu loh, harus pada kenyataan, nggak boleh ketinggian harapan, nggak boleh banyak maunya. Kenapa itu kalau misalnya ketinggian harapan? Kalau ketinggian karena di tahun ini banyak sekali peluang unfinished dan juga tertipu. Jadi investasi juga bisa tertipu atau misalnya kejebak atau misalnya juga kehilangan uang. Nah, unfinished itu dapat pekerjaan-pekerjaan terus gantung gitu, nggak jelas gitu loh. Sukses juga enggak, gagal juga enggak. Tapi akhirnya stuck di tengah-tengah gitu. Jadi kelihatannya berpeluang harapan-harapan yang oke, padahal sebenarnya itu gantung nggak jelas, itu yang banyak terjadi. Nah, untuk mengurangi keciongan tadi, kesialan, ketidakberuntungan itu gimana nih caranya Ci Jenny? Iya banyak cara sih sebenarnya. Yang paling gampang adalah mencari rekan yang lagi hoki gitu. Jadi nempel-nempel. Jadi ibaratnya gini, kita kerjasama. Jadi orang yang tadi yang harusnya gerakannya kita cepat-cepat diseimbangkan dengan orang yang satu persatu tadi kan. Itu paling gampang. Ataupun juga kita melakukan bidang pekerjaan yang lagi sedang sesuai dengan energi tahun ini. Ataupun juga kita harus menahan diri dan kalaupun kita dapat ide, kita
tampung dulu, kita persiapkan rencana jangka panjang itu menurut saya. Gitu. Oke, sarannya Ci Jenny untuk masyarakat menghadapi tahun kelinci air yang over energi ini apa? Jadi di tahun ini tuh banyak banget hal-hal yang tidak pasti ya. Jadi yang pasti jangan buru-buru melangkah. Jadi satu persatu. Terus ambisi boleh. Banyak orang kan abis pandemi pengennya begini gitu langsung lepas gitu ya. Nah itu harus pelan-pelan. Sesuai dengan kemampuan kita nggak. Kalau nggak sesuai nanti malah jatuh karena ada peluang unfinished juga kan. Dan juga yang pasti sih tetap bergerak satu persatu. Jadi nggak boleh kayak terlalu bersemangat, abis itu kendor kenceng gitu loh. Mendingan pelan-pelan, iya nggak stabil karena tahun ini banyak yang nggak stabil juga. Dan yang pasti semua perencanaan tuh dibuat long term, jadi nggak boleh short term gitu. Jadi semua perencanaan tuh harus detail juga. Dan yang pasti tahun ini tuh banyak banget kan orang yang sensitif, mudah terbawa perasaan. Itu nggak boleh dipakai. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan orang, kayak orang lagi emosi langsung kita ya kayak gitu kan media sosial langsung nimpalin ya gitu nggak boleh. Jadi karena pekerjaan juga begitu, nggak boleh sampai terbawa emosi, terus terbawa perasaan, sensitivitas nggak boleh. Terus harus bersiap menghadapi semua hal yang unpredictable. Oke. Situasi politik di tahun kelinci air gimana, Ci Jenny kira-kira? Jadi negara Indonesia kan sionya sio ayam ya, terlahir 17 Agustus 1945. 45 tuh sio ayam jam 10 pagi loh. Ayam tuh berarti tahun ini ciong ya, kurang bagus tahun ini. Udah gitu jam 10 pagi lagi ada berarti. Jadi memang sebenarnya Indonesia berpeluang harus berstrategi juga di tahun kelinci. Jadi jangan sampai kita salah langkah. Kalau bisa semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu jangan melakukan perubahan besar. Emang disarankan tahun ini jangan mengambil langkah besar menurut saya. Jadi Pak Jokowi nggak bisa dipindah ke IKN berarti tahun ini ya. Disarankan sebenarnya jangan terburu-buru. Itu kan terburu-buru. Ibaratnya di sana kan masih yin energinya langsung dipindah. Jadi kan nggak secepat itu juga gitu menurut saya gitu. Perlahan tapi pasti aja gitu. Tahan dulu lah, tahun depannya lebih bagus siapa tahu. Oke, tahun depan mungkin lebih bagus. Tahun depan tuh tahun apa ya? Tahun naga. Tahun naga. Naga itu yang paling tinggi ya. Ya semoga ya. Semoga ya. Tahun depan terima kasih Mbak Ci Jenny atas pencerahannya. Kita jadi tahu, kita jadi berhati-hati menghadapi tahun kelinci air ini. Terima kasih sekali pakar Feng Shui Jenny Kumala Dewi sudah hadir di studio CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Dan